sahabat media. Jadi intinya saya hanya mengingatkan kepada pihak institusi kepolisian agar bersikap adil dan profesional, karena kasusnya ini sudah mangkrak kasarnya dari tahun 2018 sampai sekarang belum ada tindakan kepada preman-preman ini yang menguasai rumahnya atau kontrakannya Bu Yanti. Jadi saya mengharapkan, saya masih husnuzon, masih berprasangka baik kepada pihak kepolisian. Dari tahun sekian belum ditindak. Jadi saya mengharapkan pada Bapak Polisi, terutama ini dua perintah dari Bapak Presiden, Bapak Kapolri, perihal premanisme dan mafia tanah ini harus dibasmi ke akar-akarnya. Jadi bila mana tidak ada keadilan, tidak ada hukum yang bertindak, maka kami dari tokoh masyarakat, sapu jagat akan bertindak. Sekali lagi saya peringatkan kepada teman-teman kita dari pihak kepolisian, tolong kita dibantu kerja profesional. Itu aja pesan saya. Bila mana tidak bertindak, maka kita dari masyarakat akan bertindak untuk melawan premanisme semua yang ada di menduduki kontrakan-kontrakan yang ada di Bu Yanti. Itu aja pesan saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan yaitu upaya untuk pengosongan lahan kos-kosan yang dikuasai oleh premanisme. Nah, yaitu tadi yaitu satu kelompok preman yang diperintahkan oleh seseorang untuk menduduki itu, ya. Padahal ini bukan kos-kosan ataupun lahan tersebut ini bukan milik orang yang memerintahkan. Ini memang proses premanisme. Yaitu tadi kita ke Jalan Keramat, ya, Kelurahan Rangga. Itu masuk gang itu ada 13 pintu kontrakan yang dikuasai oleh sekelompok preman. Itu yang baru kita lakukan. Jadi saya juga berharap bahwa proses ini segera ada tindakan secara legal, karena yang bersangkutan sudah lapor ke tokoh masyarakat, ke Ustadz Abi Arif, dan saya khawatir juga terjadi gesekan, ya. Makanya saya berharap agar aparat nanti bisa mempercepat prosesnya. Kita sudah laporan mulai tahun 2018, ya, sampai 2022 ini. Kemarin kita baru memberikan satu laporan juga ke Polda, ya. Jadi kita sudah ke Polres Bogor Kota. Terus kita kemarin tanggal 21 Januari itu menanyakan ke Polda Jabar, ya, untuk kenapa proses sudah 2008 sampai 2022 ini proses hukumnya saya rasakan mandek gitu. Nah, pada 16 Februari 2022 baru dijawab secara resmi, ya, bahwa yang menjadi ada satu yang dijadikan tersangka tahun 2019, ya, yaitu saudara Amel, ya. Ini dijadikan tersangka, tetapi ketika dia dijadikan tersangka bulan Agustus 2019, ya, ini dipersiapkan untuk supaya masuk kejaksaan. Tapi sampai sekarang ini belum 2022, ini waktunya panjang sekali. Kenapa kok masih proses saja, kan gitu. Nah, ini yang akhirnya yang punya lahan ini menguasakan ke tokoh masyarakat, yaitu Ustadz Abi, sehingga kita bergerak untuk mengosongkan dan mengkonfirmasi secara legal ke kepolisian, yaitu kita ke Polda pada saat itu. Karena kita anggap dalam tanda kutip pasti ada oknum lah yang ini sih, apalagi 2018 sampai 2022 ini tindakannya ya seru-seru aja. Padahal ini kalau misalkan kasus perdata, misalkan utang-utang, tapi ini kan bukan miliknya Bu Yanti. Amel itu adalah mantu yang tidak resmi, kan gitu, yang menikah
dengan anaknya Bu Yanti yang dalam tanda kutip tahun 78 dan 88 pernah masuk RSJ. Jadi si Fata ini tidak nyambung gitu, dimanfaatkan sama istri yang tidak resminya ini untuk hutang piutang, terus mengambil aset, mengambil surat-surat ya yang digadaikan sehingga menjadilah ini permasalahan. Padahal ini atas nama Bu Yanti semua asetnya. Nah, dari kasus inilah akhirnya permasalahan menjadi seperti sekarang ini. Dan terbukti apa? Amel pada tahun 2019 sudah dijadikan tersangka. Ya, berarti benar ada sangkaan bahwa Amel berbuat sesuatu karena sudah menjadi tersangka 2019. Tapi sampai sekarang sampai 2022 ini tindakan secara resminya termasuk proses penguasaan lahan yang bukan miliknya yang dikuasai oleh sekelompok preman, ini belum ada tindakan untuk pengusiran. Saya khawatir yang saya khawatirkan ini adalah kalau sampai masyarakat bertindak, ada gesekan, ada korban, nah ini sayang gitu loh. Apalagi Ustadz Abi kan juga banyak ininya jamaahnya ya, bahasanya kalau beliau minta bantuan ya pasti ada gesekan. Itu yang kita hindari. Jadi dalam hal ini kita hanya minta supaya proses ini dipercepat untuk penanganannya. Dalam hal ini pasti ada sesuatu yang bermain di dalamnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari kegiatan kita tadi siang untuk melakukan pengosongan. Tapi mereka tetap bersikukuh bahwa dia sekelompok preman itu diperintahkan oleh seseorang untuk menguasai lahan tersebut. Hasil pelaporan yang ke kepolisian, Bang, tanggal berapa itu? Proses pelaporan ini, LP yang dibuat itu mulai tahun 2018 ada ke Polsek, ke Polres, bahkan tahun 2021 juga ada ditindaklanjutin, ya. Tapi ya sampai ketika saya mendapatkan penguasaan untuk mengurus ini sebagai tokoh masyarakat ya, Ustadz Abi ini adalah akhir 2021. Nah, makanya kita mempertanyakan kasus hukumnya ini ke Polda pada tanggal 16 ini ya. Ini tanggal 21 Januari dan dijawab 16 Februari 2022. Jawabannya bahwa Amel sudah dijadikan tersangka tahun 2019, tetapi ini lagi diupayakan untuk diajukan ke kejaksaan ya, tapi sampai sekarang saya belum dapat ininya kelanjutannya. Jadi saya tidak tahu sudah ada penahanan atau tidak.